sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, mampukan kami mengerti firman Tuhan. Ubahkan kami menjadi pribadi yang lebih maksimal di dalam Kristus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, amin. Tema khotbah kita kali ini adalah atasi stres, sukacita penuh. Ya, kita sadar bahwa dalam keadaan dunia sekarang ini banyak faktor yang bisa membuat kita stres. Mungkin tagihan datang terus, HP bunyi terus, ada deadline, ada kerjaan, ada notifications. Rumah mungkin mulai rusak dan perlu direnovasi. Mungkin anak atau keluarga kita bikin perasaan kita lelah atau menguras energi kita. Padahal besok kita harus kembali bekerja atau ke kantor. Tetapi kita harus pahami, biasanya stres bukan karena apa yang terjadi di luar, tetapi apa yang tertumpuk di dalam. Jadi, walau apapun yang terjadi di hidup kita, tidak mengharuskan kita jadi stres. Tetapi hati-hati dengan hal-hal yang kita tidak selesaikan, hal-hal yang kita simpan, pendem, dan dendam. Mari kita baca firman Tuhan di 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ya, kita harus belajar serahkan sama Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah menyerahkan unek-unek kita sama Tuhan? Apa setiap hal yang kita nggak suka, kita pendem aja? Kalau ada yang ngeselin atau ada yang jahat, kita bilang, oke, buat tertawan aja nih. Atau oke, saya ingetin mulai sekarang ya. Nah, kalau responnya begini, pantesan hidup kita stres. Mau selesaikan semua hal dengan cara kita. Kita mau balas dendam. Seharusnya kita menyerahkannya kepada Tuhan, karena Dia akan menghakimi dengan adil. Kita seharusnya ikuti teladan Kristus. Dia menyerahkan semua kepada Tuhan. Dia percayakan semua kepada Tuhan. Di 1 Petrus 2 ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Mari kita percayakan setiap keadaan kepada Tuhan supaya kita nggak stres. Biasanya stres bukan karena apa yang terjadi di luar, tetapi apa yang tertumpuk di dalam. Nah, kira-kira kenapa bisa menumpuk di dalam? Karena mungkin cara kita mengatasi stres selama ini salah. Dalam mengatasi stres, kita bisa aja jadi latah sama orang lain. Kita jadi terbujuk percaya bahwa kita bisa atasi stres dengan momen-momen yang membahagiakan. Masalahnya momen bahagia adalah satu kelegaan yang hanya sementara. Dan mungkin kalau kita cukup beruntung, kita bisa melupakan stres kita untuk sementara waktu. Tapi sebetulnya stresnya itu tidak hilang, masih ada di sana, tetapi untuk sementara waktu kita jadi lupa. Ya, manusia seringkali coba atasi stres dengan momen-momen kebahagiaan sementara. Misalnya ada yang belanja berlebihan, tetapi mungkin senyum sementara, habis itu stres lebih parah karena hutang makin banyak. Ada yang coba mengalihkan rasa pusing, rasa stres dengan liburan. Jadi dalam 1 tahun udah diplot, udah diatur, misalnya akan liburan 3-4 kali, ada yang jaraknya deket, dan ada juga yang sampai ke luar negeri dengan harapan itu semua bisa mengatasi stres. Liburan, foto-foto, belanja, wisata kuliner, update. Lalu setelah liburan malah tambah stres, karena memang itu bukan solusi,
Walaupun banyak orang yang melakukannya, belum tentu itu adalah sesuatu kebenaran atau jawaban. Ya, ada orang mencoba setiap kali pusing dan stres, maka akan diatasi dengan cara minum minuman beralkohol, narkoba, merokok, antidepresan. Tetapi setelah semua itu, seringkali malah dalam keadaan yang mabuk melakukan hal-hal yang malah menjadi penyesalan nantinya. Malah kecanduan, ketagihan, ketergantungan. Karena memang seharusnya bukan kita andalkan kesenangan, kenikmatan sementara. Bahkan ada juga orang yang setiap kali stres lalu makan berlebihan, makan yang banyak. Karena abis makan berlebihan, overeating, biasanya ada hormon dopamin yang membuat perasaan nyaman, ngambang, senang, bahagia sementara. Tetapi abis itu seringkali malah moodnya jauh lebih drop dari sebelum makan. Ya, karena cara kita atasi stres itu salah. Escaping our stress by chasing happiness is actually the recipe for even greater stress. Kabur dari stres dengan mengejar kebahagiaan sementara itu sebetulnya resep untuk keadaan stres yang jauh lebih parah. Seharusnya kita atasi dengan cara yang benar. Bukan kabur, bukan alihkan, bukan pendam, sok-sok nggak dipikirin. Ya, kalau nggak diberesin, nggak diatasi, ini malah jadi masalah yang jauh lebih besar nantinya. Mari kita baca firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 1, mulai dari ayat pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Kita bersih karena firman yang telah Tuhan katakan kepada kita. Kita perlu firman Tuhan diperkatakan atas kita, karena itu perkataan Tuhan, firman Tuhan. Jikalau kau menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Kita harus baca firman Tuhan supaya bisa tahu dan menuruti perintah Tuhan dan tinggal di dalam kasihnya, supaya sukacita Tuhan ada di dalam kita dan membuat sukacita kita menjadi penuh. Ada satu cerita di mana satu anak perempuan menunjuk satu Alkitab dan ngomong sama mamanya, "Ma, itu buku siapa sih?" Mamanya kaget juga. "Wih, tumben nanyain Alkitab." Lalu mamanya jawab, "Kenapa sayang? Memangnya kamu nggak tahu? Itu tuh Alkitab firman Tuhan, bukunya Tuhan." Lalu anak perempuan itu dengan muka bingung sambil nyautin, "Mah, bukannya baiknya kita balikin ke dia? Karena di sini juga nggak ada yang pernah baca buku itu." Nah, kita harus baca firman Tuhan. Kalau kita mau ada damai sejahtera yang dari Tuhan, kita harus turuti perintah Tuhan. Supaya kita bisa turuti perintah Tuhan, kita harus baca firman Tuhan. Supaya sukacita Tuhan ada di dalam kita, sehingga sukacita kita penuh. Jangan latih diri kita atasi stres dengan sukacita dunia, bahagia sementara. Alihkan ke kerja yang sibuk, yang banyak. Tuh habis kerja, ya stres lagi. Mungkin alihkan stres dengan pacaran. Nah, tanpa pacar tahu-tahu stres. Jadi kita malah jadi pasangan yang menuntut, karena kita butuh pacar untuk bantu stres kita.
habis putus stres lagi, atau lebih parah, karena pacaran malah tambah stres. Kita coba alihkan stres kita dengan drama Korea, dengan games, dengan bangun bisnis terus, satu bisnis tambah dua bisnis, lanjut 3-4 bisnis, tapi nggak ada waktu untuk Tuhan. Akhirnya drakornya habis, internet TV-nya trouble, stres lagi, gamesnya tamat, stres lagi, bisnisnya malah bikin stres. Ayo, jangan atasi stres dengan cara yang salah. Tadi firman Tuhan berkata, semuanya itu yang di atas harus kita terima, kita jalani, supaya sukacita Tuhan ada di dalam kita. Supaya sukacita kita, sukacita kamu penuh. Karena sukacita yang digapai dengan usaha manusia dan sukacita yang ada di dunia itu nggak penuh. Sementara berbeda dengan sukacita yang dari Tuhan. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, kalau berkaitan dengan tema khotbah kita kali ini, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bicara mungkin jangan stres, tenang. Damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, yang Tuhan tinggalkan bagimu, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ini jawaban. Kalau sukacita penuh, maka kita nggak perlu cari hal lain lagi. Sudah penuh. Alasan kenapa orang yang coba belanja berlebihan nggak kelar-kelar. Coba beli satu hal, dia perlu beli hal yang lain lagi. Atau coba lakukan semua usaha untuk raih kebahagiaan dengan usahamu sendiri. Akhirnya ya toh belanja lagi, toh makan nambah lagi, toh stres lagi. Karena kita nggak bisa isi sesuatu yang hanya Tuhan yang bisa isi. Sukacita penuh itu hanya dari Tuhan. Dan kita paham kalau orang penuh dengan sukacita, walau berada dalam keadaan apapun, dia tetap sukacita. Lain hal kalau orang cuma andalkan momen bahagia. Nah, kalau pas lagi nggak happy, gawat. Kalau pas lagi makan, seru, lucu, baik. Pas lagi lapar, waduh galak. Kalau pas lagi happy, liburan, wah seru, asik. Tapi pas kelar liburan, stresnya malah lebih parah dibanding sebelum liburan. Tapi kalau kita mau andalkan Tuhan, kita mau terima sukacita penuh yang hanya bisa kita terima dari Tuhan, maka apapun keadaan saudara hari ini, apapun kenyataan yang dihadapi saudara, maka kita pasti bisa hadapi semua dengan penuh sukacita, dengan penuh pengucapan syukur. Karena kita hadapi bersama Tuhan, karena Tuhan berikan damai sejahtera. Kita melihat kehidupan kita dengan perspektif sukacita penuh, dengan satu kacamata filter sukacita penuh, yang membuat segala sesuatu jadi lebih sukacita dari keadaan yang sebenarnya. Sebuah penelitian oleh Sean Ecker dan Ariana Huffington menemukan bahwa mendengarkan hanya 3 menit dari berita buruk di pagi hari, maka penambahan probabilitas resiko akan membuat diri saudara berkata bahwa harimu buruk 6 jam atau 8 jam kemudian. Wah, hari ini parah nih, hari ini nggak baik nih. Jadi cara kita memulai hari itu juga penting. Karena 3 menit berita buruk di pagi hari menentukan respon saudara 6-8 jam kemudian. Kalau kita memulai pagi hari kita dengan firman Tuhan, bahkan kalau kita menuruti perintah Tuhan yang ada di dalamnya, maka sukacita Tuhan ada di dalam kita. Dan sukacita kita menjadi penuh. Walaupun keadaan gak enak di sepanjang hari pun gak membuat kita kehilangan sukacita. Ini menjadi pilihan kita setiap hari, setiap pagi. Apakah kita mau membaca firman Tuhan dan berdoa untuk Tuhan mampukan, berdoa untuk memulai pagi hari, meminta Tuhan memampukan hari kita penuh dengan damai sejahtera, dengan semua faktor pemicu stres yang ada pada waktu sekarang. Maka kalau kita tidak melakukan apa-apa untuk melawan stres, maka seakan kita menyerah untuk hidup stres. Mari lawan stres dengan cara memiliki sukacita penuh. Sukacita yang dari Tuhan akan membuat sukacitamu penuh. Biasanya stres bukan karena apa yang terjadi di luar, tetapi apa yang tertumpuk di dalam. Nah, kenapa numpuk? Karena cara kita mengatasi stres itu salah. Kita suka coba atasi stres dengan kenikmatan atau kebahagiaan sementara. Kita harus sadar bahwa hanya sukacita yang dari Tuhan itu yang akan membuat sukacitamu penuh. Itu yang akan membuatmu
hidup tidak stres. Tidak ada hal lain yang mampu mengisi satu hal, satu kekosongan yang hanya Tuhan yang bisa isi. Mari, bagi yang rindu untuk menerima sukacita penuh dari Tuhan, bersama ulangi doa saya. Tuhan Yesus, saya meminta ampun atas setiap dosa dan pelanggaran saya. Saya minta ampun karena selama ini saya memakai kekuatan saya sendiri untuk menghadapi hari demi hari. Saya tidak sadar mengizinkan stres bertumbuh dalam hidup saya. Sekarang saya serahkan dan percayakan seluruh beban saya kepada Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, segala stres, depresi, lelah, pergi, Jesus name. Saya undang Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Dengan iman saya menerima damai sejahtera yang dari Tuhan, sukacita penuh yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa, amin. Sebelum kita sudahi ibadah, persiapkan roti atau biskuit atau crackers, anggur, sirup atau teh untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari kita siapkan diri kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami minta ampun atas setiap dosa kami dan kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Mari lepaskan pengampunan atas ayah ibumu, menantumu, mertuamu, anakmu, adikmu, kakakmu, temanmu, atau saudaramu. Ampuni mereka karena kita terlebih dahulu diampuni. In Jesus name we pray. Amin. Mari kita angkat tinggi roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudari dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yes, amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Thank you for the cross. Thank you for your forgiveness. Mari angkat suaramu. Berseru, berharap dalam Yesus. Katakan ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, kau sanggup pulihkan keadaanku. Seluruh hidupku
Tuhan Yesus memberkati saudara. Happy Sunday.